Halo sobat-sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait rekrutmen CPNS 2023 dipastikan buka. Formasi sangat terbatas tapi kuota lebih besar. Mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Mari sobat-sobat sekalian simak informasinya. Rekrutmen CPNS 2023 dipastikan buka. Formasi sangat terbatas tapi kuota lebih besar. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Menpan RB sudah memastikan bahwa rekrutmen CPNS 2023 akan dibuka. Bahkan jika melirik pada rencana dan harapan Menpan RB sendiri, pelaksanaan rekrutmen CPNS 2023 bisa dibuka lebih cepat dari tahun sebelumnya. Jadi bagi sobat-sobat sekalian, para calon peserta CPNS 2023 juga harus pintar dalam mengulik informasi seputar rekrutmen CPNS 2023. Karena menjelang dibukanya rekrutmen CPNS 2023 dilaksanakan, banyak sekali informasi bohong atau hoaks yang beredar di media sosial. Bahkan informasi tidak resmi dari pemerintah mengenai CPNS 2023 itu juga banyak beredar baik dalam bentuk poster maupun video. Perlu menjadi catatan sobat-sobat sekalian bahwa jadwal resmi kapan dibukanya CPNS 2023 belum diumumkan oleh pemerintah. Tetapi lagi-lagi ada sobat-sobat tidak perlu khawatir karena Menpan RB sudah memastikan akan dibuka rekrutmen CPNS 2023. Selain itu, rekrutmen CPNS 2023 ini juga terbuka untuk umum, bukan hanya untuk sekolah kedinasan saja. Terkait aneka keterangan di media sosial mengenai rekrutmen CPNS 2023, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Muhammad Afraus menghimbau agar masyarakat terus memantau langsung rekrutmen CPNS dan P3K melalui situs, media sosial dan channel komunikasi resmi milik Kemenpan RB. Selain itu juga ke channel komunikasi resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan masing-masing kementerian atau lembaga atau Pemda. Dari informasi terbaru mengenai CPNS 2023, bahwa saat ini progresnya sudah sampai pada tahap validasi. Kemudian pengumuman akan dilakukan setelah proses validasi usulan formasi dari kementerian, lembaga serta pemerintah daerah rampung pada bulan Mei 2023. Informasi terkait pembukaan CPNS dan P3K 2023 akan disampaikan kemudian setelah validasi dan penetapan kebutuhan, ujarnya dilansir dari tribungayo.com dari kompas.com Kamis 11 Mei 2023. Selain itu, beberapa waktu lalu, Deputi Bidang SDM Kemenpan RB juga menginformasikan bahwa untuk jumlah formasi CPNS 2023 akan dibuka lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun, Alex tak menjawab beberapa formasi yang akan dibuka. Ia hanya menegaskan jumlah formasi CPNS 2023 akan lebih banyak dibandingkan lowongan formasi pada seleksi tahun lalu. Insya Allah, April kita bungkus jumlah formasi. Cluenya lebih banyak di tahun ini. Karena tahun ini kan kita target menyelesaikan THK, tenaga kerja honorer atau THK 2, non-ASN dan lain-lain ucapnya. Muhammad Afraus menyebut bahwa usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara tahun 2023 telah diajukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah melalui aplikasi e-formasi. Saat ini masih dalam tahapan proses validasi usulan kebutuhan dari kementerian atau lembaga atau Pemda. Kami maksimalkan validasinya di bulan Mei ini, lanjut Afraus.
Namun untuk tahun ini formasi CPNS 2023 terbatas. Ada 4 formasi CPNS 2023 yang menjadi fokus dan prioritas dari pemerintah, yaitu dosen, intelijen, hakim, dan kejaksaan. Selain itu, untuk formasi CPNS 2023 juga hanya dibuka untuk instansi pusat saja. Namun sobat-sobat tidak perlu khawatir karena untuk instansi daerah pemerintah memberi kesempatan untuk melamar dan berkarir sebagai ASN melalui jalur P3K 2023. Mengenai jumlah formasi CPNS 2023 sebenarnya juga belum diumumkan oleh Menpan RB. Karena pada 30 April 2023 baru selesai pengusulan formasi untuk instansi daerah maupun pusat, baik formasi P3K maupun CPNS 2023. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Menpan RB memberi penjelasan bahwa profesi jaksa dan hakim harus berstatus sebagai ASN karena memiliki peran yang sama pentingnya bagi negara. Pada Selasa 14 Maret 2023, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan akan diajukan formasi lebih dari 1 juta orang untuk CASN 2023. Jumlah itu sedang diajukan kepada Kementerian Keuangan. Lebih dari 1 juta formasi disiapkan untuk CASN tahun 2023. Sekarang diajukan ke Kementerian Keuangan, ucapnya saat ditemui kompas.id sesuai mengisi acara konferensi ilmu sosial dan ilmu politik kedua mengenai demokrasi, anak muda, dan pemilu 2024 di Jakarta. Lalu pada Mei akan ditetapkan, kemudian Juni sudah bisa dilanjutkan tahapan selanjutnya yakni tahapan rekrutmen. Meski demikian, kata Afroz, sudah pasti angka CASN yang akan direkrut lebih dari 700.000 orang. Kemudian, demi menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, bukan aparatur sipil negara secara optimal, maka kebijakan pertama di mana pemerintah akan fokus terhadap pelayanan dasar yakni guru dan kesehatan. Dalam hal ini, sejumlah variabel menjadi pertimbangan dalam rekrutmen CPNS 2023 ini. Mulai dari indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, di mana hal ini juga termasuk pada pertimbangan letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu, hal ini juga tentunya berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh. Kebijakan kedua yaitu pemerintah akan mengambil kebijakan untuk memberi kesempatan dalam rekrutmen CPNS 2023 dan P3K 2023 bidang talenta digital dan data saintis dengan cara terukur. Arah kebijakan terkait CPNS 2023 adalah untuk mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, jelas Menteri Anas. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan ketiga dalam rekrutmen CASN 2023 ini, pemerintah akan melakukan proses rekrutmen P3K dan CPNS 2023 secara bersih dan sehat. Dalam hal ini, di mana pemerintah akan merekrut CASN secara selektif, memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data saintis secara terukur. Kemudian perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Kebijakan keempat yaitu pemerintah akan mengurangi rekrutmen jabatan yang terdampak oleh transformasi digital, tetapi memprioritaskan beberapa formasi jabatan yang diperlukan. Prioritas pemerintah tersebut tentunya untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas.
Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian. Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.